Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk materi kali ini kita meneruskan tentang toleransi. Minggu yang lalu kita mengenal tentang toleransi umum. Untuk minggu ini kalian akan saya bawa untuk mengenal tentang toleransi ISO, ya, International Standard Organisasi. Jadi toleransi merupakan standar internasional, ya. Jadi ini amat penting, ya, untuk penggambaran seorang teknik mesin, ya. Di dalam toleransi ISO ini kita akan mengenal, ya, beberapa istilah tambahan, ya. Kemarin kita mengenal tentang ukuran nominal, penyimpangan atas, penyimpangan bawah, ukuran maksimal, ukuran minimal, dan toleransi. Itu ketika kita belajar tentang toleransi umum. Nah, untuk kali ini, ya, kita ada tambahan tentang wawasan atau perbedaan, ya. Untuk toleransi ISO itu nanti kalian akan mengenal yang disebut dengan daerah toleransi dan kualitas toleransi, ya. Ingat, untuk maksimal, ukuran minimal, toleransi sama ketika kalian membicarakan atau kita membicarakan toleransi umum, ya. Hanya di sini nanti penyimpangan atas dan penyimpangan bawah itu di tabel itu nanti bisa kita cari apa yang disebut dengan daerah toleransi dan kualitas toleransi. Oke, kita akan bahas satu persatu, ya. Jadi fokus saat ini kita akan membicarakan tentang toleransi ISO. Tapi sebelum itu kalian harus memahami dulu, ya. Saya kembalikan supaya kalian lebih paham lagi. Mengapa toleransi dibutuhkan dalam proses perancangan dan pembuatan benda kerja? Itu ada 3 yang klasik, ya. Sampai saat ini untuk membuat suatu benda kerja sulit sekali untuk mencapai ukuran tepat karena ada berbagai kendala. 1, orangnya, ya. Kesalahan melihat alat ukur. Miring sedikit cara meletakkan benda kerjanya di alat ukur, atau memang mata dari kita yang sudah sedikit kabur, ya, atau di tempat yang kurang terang, sehingga ketika kita melihat alat ukur betul-betul antara satu orang dengan orang yang lain tidak sama atau tidak presisi, ya, cara menekan, ya. Jadi ini masalah tentang alat ukurnya atau alat ukurnya yang sudah tidak presisi lagi, and so on, ya. Kemudian yang kedua, alat dan mesin. Ada yang baru, ada yang lama, ada yang terpelihara dengan baik, ada yang tidak. Tentu saja ada kekocakan-kekocakan, ya, getaran-getaran. Ini yang membuat, ya, benda kerja ini jadi tidak terlalu tepat, ya. Kemudian yang ketiga adalah terjadi perubahan suhu pada waktu penyayatan. Karena ketika contohnya membubut dengan kecepatan agak cepat, bisa terjadi percikan api di situ. Karena adanya panas, dengan sendirinya pasti
benda kerjanya itu bisa memuat, ya, atau kalau dingin menyusut. Sehingga kelemahan-kelemahan seperti ini timbul apa yang disebut dengan toleransi. Ya, jadi toleransi amat dibutuhkan karena pekerjaan ini harus mampu tukar. Ya, dikerjakan di Amerika satunya, kemudian di assembling nanti di Indonesia, itu juga ya, yang beda suhunya harus tetap bisa berfungsi. Ya, di tempat yang dingin, di tempat yang panas, ya, di Jepang dan di Indonesia. Nah, untuk itulah betapa pentingnya toleransi, sehingga organisasi dunia itu menciptakan apa yang disebut dengan International Standard Organization, ya, organisasi. Itulah ya yang harus kamu pahami, ya. Beberapa hal, ya, yang kamu nanti akan pelajari, ya. Nilai penyimpangan lubang dan nilai penyimpangan poros nanti akan timbul, ya, akan ada di, ya, toleransi ISO, ya. Oke, ini kita simpan dulu. Perhatikan di gambar ini, ya. Ketika kalian membuat gambar atau kita membuat gambar, itu di bagian atas ada tabel toleransi umum. Kekasarannya middle atau sedang. Ya. Sehingga ya, minggu yang lalu kita sudah membicarakan semua ukuran-ukuran yang tidak ada keterangannya di belakang. Ya. Kalau ini diameter adalah keterangan di muka. Kalau belakangnya polos-polos begini, ya, selain ini, ya, 12 0, kemudian bawahnya 0,018. Nah, semua ini selain ini tunduk terhadap atau mengikuti tentang, ya, toleransi umum. Ya. Saya contohkan 70 ini, ya, kita masuk ke angka 70 berarti antara 30 120 plus min 0,3. Dia bisa 70,3, paling panjang atau paling pendek 79, ya, 7, seperti itu. Ya. Nah, yang akan kita bahas adalah yang di sini, ya, tentang dimensi yang mempunyai toleransi ISO. Ya, ya, kita mulai saja. Ya. Perhatikan pada saat kita kemarin membicarakan tentang toleransi umum, ya, di mana toleransi umumnya, ya, ya, baik penyimpangan atas maupun penyimpangan bawah ini adalah sama, ya. Jadi itu yang berada untuk toleransi umum.
Ya. Ya, kita lihat di sini. Ya. Diameter nominal. Nah, ini, diameter nominal 22 dengan pekerjaan sedang, dia berada di sini, maka penyimpangan atas dan bawahnya itu sama, plus min 0,2. Jadi saya ulangi lagi, sehingga penyimpangan atasnya adalah plus 0,2, penyimpangan bawahnya min 0,2. Jadi cirinya toleransi umum itu adalah penyimpangan atas dan bawah itu ya angkanya sama, hanya positif negatif. Ya. Ya, sehingga untuk mendapatkan nilai toleransi gampang. Berarti ini dikalikan 2, selesai. Berarti 0,4. Atau ukuran maksimal dikurangi ukuran minimal. Ukuran maksimalnya berapa? 22 ditambah 0,2. Berarti 22,2. Ukuran minimalnya berapa? Ya 22 dikurangi 0,2 berarti 21,8. 21,2 dikurangi 21,8 itulah bisa menjadi toleransi, ya. Jadi toleransi itu secara matematis adalah selisih ukuran maksimal minimal atau selisih dari penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. 0,2 min 0,2 berarti 0,2 plus 0. Hasilnya toleransinya itu adalah 0,4. Ya. Jadi yang harus kalian pahami ya bahwa ya, di dalam penggambaran ini toleransi umum ya tidak dicantumkan sama sekali di ukuran-ukuran di benda kerja. Tapi tabelnya itu bisa diletakkan di bagian atas atau di bagian bawah. Ya, memang seringnya di bagian atas, tapi sesekali juga bisa di bagian bawah. Ya. Sehingga sekali lagi penggunaan toleransi umum hanya ditabelkan dan tidak masuk di dalam dimensi pada ukuran-ukuran gambar. Berbeda nanti ketika kita membicarakan dengan toleransi ISO. Toleransi ISO ini langsung dimensinya itu ya di belakang dimensi itu ada penyimpangan atas dan penyimpangan bawah ya. Bahkan ya penyimpangan atas dan bawahnya itu ya ini adalah di dalam mikron per ribuan. Ya. Kalau tadi kita membicarakan tentang toleransi umum itu hanya puluhan atau ratusan. Rata-rata ini ratusan, yang lainnya puluhan. Tapi kalau sudah membicarakan tentang toleransi ISO itu sudah mikron, jadi jauh lebih halus. Ya. Penyimpangannya itu dalam peribuan atau mikron. 1 mikron itu 1/1000 mili. Ya. Jadi kalau sudah disatukan dengan ukuran nominal, maka dia harus ditulis 3 digit di belakang koma. Ya. Itulah ya, secara fisik penampilan bagaimana toleransi umum berpengaruh di penggambaran. Ya, sekali lagi bahwa toleransi umum itu hanya ditabelkan ya. Hanya ditabelkan di dalam penggambaran ya seperti ini
dan tidak ada yang tercantum di dalam dimensi penggambar. Tetapi untuk toleransi ISO itu langsung, ya. Oke. Ya, ini adalah. Sekarang apa sih bedanya? Maka itu di sini, ya, ada yang disebut dengan, ya, kalau ini ISO, maaf, ini umum itu hanya puluhan atau ratusan. Tapi kalau sudah itu berupa toleransi ISO, ya, itu sudah masalah peribuan, ya. Jadi beda, ya. Ini sudah 244 per ribuan, 164 per ribuan. Jadi membacanya begitu. Jadi ini sudah merupakan toleransi ISO, ya. Kembali lagi supaya kamu paham tadi. Kalau di toleransi umum ini masih puluhan atau ratusan. Tapi kalau sudah kita menggunakan toleransi ISO, maka itu harganya sangat mahal. Kalau benda kerja ada toleransi ISO, kalau kalian nanti kerja di bengkel, yang nilainya paling tinggi, yang harus dikejar adalah, ya, ukuran-ukuran yang bertoleransi internasional atau ISO. Sedangkan yang umum pasti nilainya lebih rendah, ya, karena ini jauh lebih kasar. Ya. Itu, ya, dari segi presisinya, kalau umum hanya puluhan atau ratusan, tapi kalau sudah ISO itu sudah per ribuan, ya. Nah, dari mana ini tadi dicari? Perhatikan, kalau tadi yang umum ini dicari di, ya, di toleransi umum, ya, perhatikan ini 22 berarti di sini antara 6 dan 30 dikerjakan middle berarti di sini plus min 0,2. Jadi rujukannya tetap di tabel, ya. Sedangkan untuk ini tetap rujukannya juga tabel, tapi bukan tabel toleransi umum. Tabelnya adalah lebih kompleks lagi, ya. Dia adalah, perhatikan, ya. Pak Gu tadi ambil yang ini 244 160. Berarti diameter 22 ini kalau mengambilnya seperti ini, maka dia itu adalah diameter lubang, ya. Karena di sini diameter lubang, ya. Dengan daerah toleransi B kualitas 10. Jadi nilai penyimpangan lubang untuk tujuan umum, ya. Jadi dari mana ini 244? Ya bukan dari mana-mana, pasti melihat tabel. Maka itu toleransi, ya, untuk ISO itu tabelnya tidak diletakkan di gambar karena begitu banyak, sehingga rujukannya itu biasanya langsung dicantumkan penyimpangan atasnya berapa, penyimpangan bawahnya berapa, ya. Kenapa B10? Ya karena ini B pada kualitas 10. C daerah toleransi bisa kualitas 9, bisa kualitas 10. D ini di sini ada 3 contohnya. D8, D9, D10. Ya. Nah, demikian juga yang H ini banyak ini. Jadi H5, H6, H7, H8, H9, H10. Jadi membacanya ini harus
hati-hati. Diameter lubang 22 mm, penyimpangan atas 244 per ribuan, dan penyimpangan bawah adalah plus 164 per ribuan. Penyimpangan bawah. Ya. Kalau ini dituliskan lain, dituliskan daerah toleransinya dan kualitasnya, maka dia berubah menjadi seperti ini. Jadi bisa ditulis semacam ini, bisa tulis di gambar itu adalah 22B10. Ya. Jadi membacanya, sebuah lubang dengan diameter 22, daerah toleransi B dan kualitas toleransi 10. Kalau dilihat di tabel, menghasilkan penyimpangan atasnya adalah 244 mikron atau 244 per ribuan, dan penyimpangan bawahnya adalah 164 mikron atau penyimpangan bawahnya adalah 0,164 atau 164 per ribuan. Nah, jadi bacanya panjang. Kalau toleransi umum hanya simple. Diameter berapa nominal, penyimpangan atas berapa, bawah berapa. Tapi kalau ini, ya, ada simbol penyimpangan atas dan bawah itu karena ada beberapa kualitas toleransi, sehingga ya, jadi saya ulangi lagi, kalau di sini membacanya, ya, kalau begini tidak kelihatan dia lubang atau bukan, tapi begitu di sini dia kelihatan. Kalau daerah toleransinya adalah huruf besar, kapital, maka dia itu lubang. Maka saya perlihatkan ke kalian, ya, ini lubang daerah toleransinya, sedangkan di sini dia itu poros, maka daerah toleransinya itu ditulis kecil, ya, B, C, D. Kalau ini B besar, C, D, E, ya. Itu yang membedakan antara nilai penyimpangan poros dengan nilai penyimpangan lubang. Jadi kalau ini B-nya B kecil, ya, berarti dia menganut sistem, ya, bendanya itu poros, B kecil ini, ya, B kecil. Nah, apakah beda penyimpangan atas bawahnya? Iya, ya. Kebetulan ini dia berada di B9, sedangkan untuk lubangnya tadi berada pada posisi B10. Ya. Kebetulan di tabel ini B-nya adanya B9, sedangkan di sini B-nya adalah B10. Ya. Itu berbeda. Ini min porosnya, ya, itu min dan min, ya. Jadi daerah toleransi ditulis dengan huruf kapital berarti punyanya lubang. Daerah toleransi ditulis dengan huruf kecil, dia adalah bendanya adalah poros. Ya, memang ini hal yang cukup rumit. Kalau kalian tidak pahami dengan benar, tidak berulang-ulang belajar, ya, sengaja saya fokuskan untuk membicarakan umum sendiri, toleransi ISO sendiri, dan minggu depan insya Allah adalah khusus, ya, dan IT, ya. Jadi sekali lagi, untuk
daerah toleransi yang ditulis dengan huruf besar itu adalah lubang, sedangkan yang daerah toleransinya ditulis dengan huruf kecil maka berlaku untuk poros. Ya. Oke. Camkan itu sehingga di sini kelihatan B-nya itu B. Hurufnya adalah kapital, berarti ini dibacanya, perhatikan nanti kalau kalian di perusahaan dan termasuk ulangan, tolong dibuat dengan kalimat. Maka kamu harus berpikir dulu. Sebuah lubang dengan diameter 22, daerah toleransi B dan kualitas toleransi 10. Ya, kalau ini B-nya kecil, ini 9, maka dibaca. Kalau ini B-nya kecil, ini 9, maka dibaca, oh ini poros. Maka sebuah poros dengan diameter 22, daerah toleransi B, sama-sama B, hanya ini B kecil, dan kualitas toleransinya adalah 9. Kalau ini B9 tadi yang berada di sini. B9. Daerah toleransinya B, kualitas 9. Ya. Jadi saya ulang-ulangi agar kamu bisa paham. Sekali lagi, apabila daerah toleransinya huruf kapital itu adalah untuk benda-benda berlubang atau lubang. Sedangkan kalau daerah toleransinya ditulis dengan huruf kecil, berarti dia bendanya itu poros. Maka itu kalian kalau menggambar jangan kebalik-balik. Ketika poros ya B-nya kecil, A-nya juga kecil, ya, dan yang lain-lainnya kecil, sama, ya. B, C, D ini kecil semua sampai dengan H. Beda kalau kalian nanti poros, maka semua huruf kapital sampai. Ingat itu, jangan sampai lupa. Ya. Nah, untuk menghitung toleransi sama dengan toleransi umum. Ya. Hanya bedanya toleransi umum itu dalam puluhan dan ratusan. Ya, perpuluhan atau peratusan. Penyimpangan atas dan bawahnya. Tapi kalau ISO itu 3 digit, sehingga ini bisa dibaca 244 mikron, 164 mikron, atau 244 per 1000 mm, atau kalau yang bawah dibaca positif, atau positifnya tidak usah dibaca, kalau negatif dibaca 164 per ribuan. Ya, seperti itu. Ya. Bisa ditulis semacam ini, tapi operatornya itu kenapa? Ya, operatornya kebingungan. Kalau kebetulan tidak ada tabel, maka dia harus lihat-lihat dulu. Ketika tergesa-gesa, maka kalau kamu merencana menggambar, ya langsung aja, jangan ininya, langsung penyimpangan atasnya dalam angka berapa sehingga seorang operator langsung tahu, ya, beri berapa lubang ini maksimal dan minimalnya. Maka kita hitung, mari kita hitung. Saya ulangi lagi, karena ini diambil dari B, B-nya besar berarti ini lubang. Sebuah lubang dengan diameter 22, penyimpangan atasnya adalah 244 mikron atau 244 per 1000. Penyimpangan bawahnya ini sama-sama positif. Jadi untuk ISO itu bisa positif-positif, bisa positif 0, bisa positif negatif, bisa 0 negatif, bisa negatif-negatif. Banyak sekali variasinya, sehingga tidak bisa tabelnya itu ada di gambar.
Tapi kalau umum itu hanya plus min, sudah plus min, pasti plus min. Ya. Tapi kalau ISO bisa bermacam-macam. Kamu bisa lihat sebelum kita menghitung. Ya. Perhatikan untuk lubang, nah ini bisa plus 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 plus. Ya. Tapi di sini kamu bisa melihat ada nilai-nilai yang ya, perhatikan ya, plus 0. Nah ini plus 0 ya, ada plus 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 0 ya. Beda lagi dengan yang poros, ini banyak minnya, min 0 min, ada min ada 0 min ya, sehingga variasinya begitu banyak. Bisa plus plus, saya ulangi lagi, bisa plus 0, bisa 0 min, bisa min. Oke, kita hitung. Ya, karena ini barang mudah, jadi tidak perlu pakai ya. Kalau kamu latihan silahkan pakai oret-oretan ya. Sekarang untuk mencari toleransinya sama dengan yang umum. Penyimpangan atas dikurangi penyimpangan bawah itu disebut toleransi. Bisa juga ukuran maksimal dikurangi ukuran minimal, itu juga toleransi. Oke, itu harus ketemunya sama. Perhatikan. Ukuran maksimalnya berarti 22,244. Ukuran minimalnya 22 masih positif, berarti 164. Toleransinya ukuran maksimal dikurangi ukuran minimal, berarti 22,244 dikurangi 22,164. Hasilnya ya ini aja, sama dengan penyimpangan atas kurangi penyimpangan bawah, itu yang paling gampang. Karena nominalnya itu sama. Ya. Berarti ya 4 dikurangi 4 0. 4 dikurangi 6 14 8. Berarti 80. Berarti toleransinya adalah 0,80. Betul? Salah. Karena ini 1 dikurangi 1 0. Oh, berarti 0,080. Atau bisa dikatakan toleransinya ini adalah 80 mikron. Kalau ditanyakan berapa toleransinya dalam milimeter, maka 84 per ribuan milimeter. Ya. Itu seperti itu. Nah sekarang kalau ini saya ganti B-nya kecil, ini jadi 9. Ya berarti penyimpangan atas dan bawahnya pasti berubah. Lihatlah di tabel. Ya. B 9. Ukurannya 22, berarti antara 18 berada di sini. Penyimpangan atasnya min ya 160, penyimpangan bawahnya min 212. Ya. Jadi berapa kalau ini dua-duanya itu poros? Ya, untuk mencari toleransinya berarti min 160 min 212. Berarti min 160 plus 212. Hasilnya ya. Ini adalah 200 kali 160 40, berarti 52. Ya, hasilnya 52 toleransinya. Awas, toleransi itu selalu positif.
min 160 min 212, berarti ini jadi plus. Berarti 216 dikurangi 160 itu adalah 52. Gitu ya. Nah, ini kalau ini ukuran diameter ya, sampai 3 sampai 6 ya, di atas 6 sampai 10. Kalau 6 dia di sini. Kalau 10 ini 6 sampai dengan 10, di atas 10. Jadi ini sebenarnya ada seperti ini. Di atas 3 sampai 6, di atas 6 sampai 10. Demikian juga yang lubang ya. 3 di atas 3 sampai 6, di atas 6 sampai 10 nominalnya ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang sebagai penutup, berarti gambar yang berada di sini Pak Gun ya, ini kita lihat, kita perbesar. Nah, ini ya, diameter 12, penyimpangan atasnya 0, penyimpangan bawahnya adalah min 0,18. Berarti diameter ini ya, ini nilainya yang akan paling besar nanti karena menggunakan toleransi ISO. Tetapi ingat, ini dalam peribuan ya. Berarti maksimal diameter ini adalah 12,000. Nah, paling kecil berarti 12 dikurangi 18 peribuan. Berarti 11,982. Karena ini peribuan. Ya. Jadi ya 12. Berarti kalau begitu berapa toleransinya? Ya 0 min 0,018. Berarti 0 min plus 0 plus 0,018 ya, berarti 18 mikron atau 18 peribuan milimeter. Jadi kalau ditanya berapa toleransinya ini, 18 mikron atau 18 per 1000 milimeter. Ya, kalau ini 0 min, sedangkan di sini tadi adalah plus. Ya. Ada nanti yang min karena poros tadi yang kita lihat ya. Di sini ini adalah banyak yang min ini. Min. Ya. Itulah anak-anakku sekalian ya. Apa yang saya sampaikan tentang toleransi ISO. Sekali lagi, kesimpulannya, toleransi ISO, penyimpangan atas dan bawahnya di dalam peribuan. Ya. Tetapi di tabel, awas, di dalam tabel dia hanya ya. Jadi ini 100 mikron. Kalau sudah di sini 0,100. Seperti ini 244 ditambahin 0 di depannya karena ini mikron semua ini. 12 mikron berarti kalau ditulis 0,012. 6 mikron berarti ditulis 0,006. Ya. Jadi hati-hati. 33 mikron berarti kalau ditulis bersamaan dengan diameter nominal di gambar, 33 ini berubah jadi 0,033. Ya. Kemudian
disebut penyimpangan atas penyimpangan bawah ukuran nominal itu sama ketika belajar dengan toleransi umum. Hanya yang membedakan toleransi umum di sini plus min. Kalau ISO bisa plus plus, bisa plus 0, bisa 0 min, bisa min penyimpangan atas dan bawahnya. Untuk mencari ukuran maksimal, ukuran minimal sama persis, toleransinya juga sama. Jadi tidak saya fokuskan di sini, hanya perbedaannya antara umum. Ya. Dan penyimpangan atas dan bawahnya itu didapat dari tabel. Dan tabelnya itu ada yang disebut dengan daerah toleransi, ada yang disebut dengan kualitas toleransi. Untuk lubang, semua daerah toleransinya menggunakan huruf kapital. Untuk poros, semua daerah toleransinya menggunakan huruf kecil. Dan di dalam penggambarannya untuk toleransi umum, ya, tidak ada keterangan apapun dan dia hanya tunduk, iya, karena tabel toleransinya umumnya ada di atasnya. Itulah anak-anakku sekalian tentang toleransi ISO. Silahkan kalian simak baik-baik dan pelajari. 1 kali masih bingung, 2 kali masih bingung, 3 kali, ya. Sehingga kita ketika nanti ada pertanyaan membahas tentang soal-soal atau nanti kalian di perusahaan sudah paham, ya. Jadi apa sih toleransi umum, apa toleransi khusus? Untuk saat ini kalian sudah memahami. Sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.